Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang menolong kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Nah, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sama-sama katakan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita malam hari ini kepada Tuhan. Sucikan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada arti.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku setia, jadikan kami berkenan di hadapan. Oh Yesus, sucikan hati kami, basuh kami dengan darah-Mu. Jadikan kami setia dan berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Hanya Kau yang kami rindukan, hanya Kau yang kami rindukan. Lebih dari segalanya, Yesus Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Yesus. Kami rindu kemuliaan-Mu, lebih dari segalanya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sama-sama, kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Yes, Lord. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami akui sama-sama malam ini Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau lebih lagi Tuhan malam hari ini, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan tiada artinya.
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Jadikan kami hamba-hamba yang setia kepadamu Tuhan, yang mau diajar oleh kebenaran firman. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berbicara bagi kami malam hari ini melalui firman-Mu. Kuatkan kami di tengah minggu ini Tuhan. Di tengah segala pergumulan dan permasalahan kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dimanapun berada, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur buat hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Dengan segala keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita ada hari ini karena kasih setia Tuhan, anugerahnya yang berlimpah menolong kita, memampukan kita untuk melewati segala hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Hari ini saudara, kita akan belajar sesuatu, yaitu tentang pentingnya pertobatan dalam kehidupan kita. Tentu pertobatan di sini bukanlah pertobatan yang sekedar menyadari kesalahan, namun pertobatan yang sungguh lahir dari hati yang berubah, hati yang diubahkan oleh anugerah Allah. Nah saudara, kalau kita melihat, beberapa kali saya sampaikan bahwa di bulan November, ibadah tengah minggu akan diliburkan. Namun setelah saya berdoa dan mempertimbangkan beberapa hal, maka di bulan November nanti akan ada 2 kali ibadah tengah minggu, yaitu di hari Rabu yang pertama dan hari Rabu yang kedua di bulan November. Saya akan membagikan bagi setiap kita jemaat, yaitu tentang apa yang sepanjang tahun ini sedang kita sama-sama renungkan. Kita sedang belajar tahun ini tentang kingdom influence, atau bagaimana kerajaan Allah memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah di samping itu, di samping ada ibadah tengah minggu di minggu hari Rabu yang pertama dan hari Rabu yang kedua di bulan November, mulai hari Jumat juga, mulai dari tanggal 1 November, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, saya akan memberikan kepada setiap kita beberapa hal yang penting untuk kita ingat di sepanjang tahun ini. Saudara, tentu sepanjang tahun ini kita sudah melewati banyak sekali pembelajaran, dan saya mau semua itu bukan hanya menjadi sesuatu yang enak untuk didengar atau sesuatu yang lewat begitu saja bagi kita, namun saya ingin mengulang beberapa hal supaya kita dapat belajar dan merenungkan lagi bahwa ini sudah kita pelajari sepanjang tahun ini. Dan saya percaya bahwa repetition atau pengulangan itu akan memberikan kepada kita revelation atau pewahyuan. Sesuatu yang kita belajari secara berulang-ulang akan mendatangkan sesuatu yang baru dalam pikiran kita. Nah, saya berdoa supaya itu semua dapat terjadi dalam kehidupan kita, setiap jemaat Tuhan ya yang ada di Rock Ministry Malaysia. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak setiap kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk waktu yang baik. Kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama, kami boleh menikmati makanan rohani bagi setiap kami. Kami bersyukur buat setiap waktu-waktu ini Tuhan, karena kami tahu akan ada masanya
di mana kami tidak dapat lagi melakukan semua ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, saat kami mau belajar, dan ada kesempatan yang baik buat kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus melawat kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Jauh lebih dari apa yang hamba-Mu ini dapat sampaikan. Engkaulah yang menjadi guru agung kami, Roh Kudus. Berkaryalah di tengah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupannya Gideon. Hari Minggu yang kemarin kita sudah sama-sama diberkati oleh Pastor Great Muller yang membahas tentang cerita ini, kehidupan Gideon. Dan beberapa minggu yang lalu ketika Pastor Novelty berbicara di dalam khotbah berseri kita tentang nama Tuhan adalah menara yang kuat, dia juga sempat membagikan bagi setiap kita bahwa Tuhan datang memberikan damai sejahtera kepada umatnya melalui Gideon. Dan kita sudah belajar tentang hal itu. Namun malam hari ini saya ingin mengangkat topik ini kembali, cerita ini kembali, tentu dari perspektif yang lain. Nah, kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasal yang pertama, pasal yang ke-6 maksud saya, kita akan melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari kedua ayat ini kita dapat menemukan fakta bahwa bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama, saya ingin mengulang sedikit bahwa setelah Yosua mati, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim yang Tuhan pakai untuk menuntun mereka, untuk menjadi penengah antara mereka dengan Tuhan, yang memberikan, yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan dengan umatnya. Dan mereka juga dipakai Tuhan untuk berperang melawan suku-suku yang ada di dalam tanah Kanaan. Nah, saudara, Tuhan itu sebenarnya memberikan perintah yang jelas kepada orang Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, Tuhan memberikan perintah yang jelas, yaitu untuk membunuh semua orang-orang yang ada di sana, membinasakan semua orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Namun seperti yang kita tahu, bahwa bangsa Israel tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka sengaja membiarkan beberapa suku untuk tinggal di sana, dan pada akhirnya mereka melakukan kawin campur atau hidup bersama dengan orang-orang itu. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan itu sebenarnya punya tujuan supaya tanah Kanaan itu menjadi satu tempat yang baru, yang betul-betul ditinggali oleh umat pilihan, oleh orang Israel. Sehingga mereka tidak perlu terkontaminasi dengan orang-orang yang sudah tinggal terlebih dahulu di sana. Dengan segala bentuk penyembahan berhala mereka, dengan segala bentuk cara mereka beribadah, karena Tuhan itu tahu bahwa bangsa Israel ini sangat mudah sekali untuk mereka bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Seperti yang kita sudah baca di dalam Alkitab, bahwa ketika Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 hukum dari Tuhan, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah berhala di saat pemimpin mereka sedang menerima perintah dari Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ya, dan Tuhan itu sangat mengenal umatnya. Tuhan itu sangat mengenal kita, orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu seringkali apa yang Tuhan perintahkan, itu sebenarnya Tuhan mau kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam sesuatu yang sangat buruk dan merusak kehidupan kita. Kalau kita melihat perintah itu menyusahkan bagi kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang menekan kita. Namun kalau kita melihat tujuan Allah kenapa memberikan perintah itu bagi kita, yaitu untuk menjaga diri kita, untuk memaksimalkan panggilannya dalam hidup kita, maka kita akan menemukan sesuatu yang berharga di sana. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Gideon. Diceritakan di sana bahwa bangsa Israel ya ada di bawah kekuasaan dari orang Median selama 7 tahun. Mereka ada di bawah kekuasaan orang Median. Mereka terintimidasi, bahkan sangat dijajah oleh bangsa Median itu karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Atau mereka tidak setia dengan perjanjian yang sudah diucapkan oleh nenek moyang mereka kepada Tuhan. Saudara masih ingat ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu punya perjanjian dengan Tuhan.
bahwa mereka harus mengajar seluruh anak cucu mereka untuk beribadah kepada Tuhan, bahwa mereka harus membawa seluruh keluarga besar mereka dan semua keturunan mereka untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Namun kita juga tahu faktanya, ya, bahwa setelah generasi yang kesekian, hal itu tidak terjadi. Jadi penindasan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel itu adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Nah, saudara, kita perlu mengetahui di sini bahwa selalu ada konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat. Selalu ada konsekuensi. Nah, dalam kisah ini tentunya kita tahu bahwa pada akhirnya, endingnya adalah Tuhan datang menolong umatnya melalui Gideon. Tuhan memanggil dia dan Tuhan meyakinkan Gideon bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dan akhirnya Gideon pakai Tuhan hanya dengan 300 orang mengalahkan pasukan yang sangat banyak. Dan itu sangat luar biasa, saudara. Pada akhirnya Tuhan menyatakan bahwa dia menolong umatnya. Tuhan bersama dengan umatnya. Namun sebelum sampai ke sana, kita perlu mempelajari beberapa hal untuk kita renungkan, khususnya di akhir tahun ini, saudara. Ya, kita perlu merenungkan, paling tidak ada 2 hal yang ingin saya bagikan bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, bahwa menjadi umat pilihan Allah tidak berarti kita otomatis menjadi orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Sekali lagi, menjadi umat pilihan Allah bukan berarti kita otomatis memiliki ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kita. Saudara, kita merenungkan bahwa perjalanan umat pilihan Allah, bangsa Israel, jelas mereka adalah umat pilihan. Jelas bahwa mereka disertai Tuhan. Namun penyertaan Tuhan, pilihan Tuhan dalam hidup mereka tidak serta-merta merubah hati mereka untuk menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Ada perjalanan-perjalanan tertentu dalam kisah hidup setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan dalam kehidupan umat pilihannya. Termasuk bagi saya dan saudara. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita menjadi umat pilihan Allah, kita menjadi orang percaya, ya, bahkan kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Mereka mengalami bagaimana Tuhan menyediakan makanan yang jatuh langsung dari langit. Mereka mengalami bagaimana beberapa dari mereka di angkatan-angkatan yang sebelum sampai kepada angkatannya Gideon ini, bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah lautan yang dibelah oleh Tuhan. Mereka menyaksikan ada air yang keluar di tengah padang gurun. Ada batu yang dapat mengeluarkan air yang segar buat mereka. Saudara, itu adalah satu peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib dalam hidup kita. Mungkin kalau diberikan konteks pada hari ini, saudara, ya ada banyak orang yang bilang, kita kan gak mungkin melihat ada uang turun dari langit. Tapi di masa itu mereka melihat ada roti yang jatuh dari langit. Mereka melihat ada angin yang Tuhan pakai untuk membawa burung-burung yang jatuh sendiri di hadapan mereka. Dan mereka tinggal mengambil dan memasaknya, mengelolanya, dan mereka dapat menikmatinya. Itu luar biasa. Apa yang sulit buat mereka pada saat itu? Ketika mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, Tuhan membuat satu cara, yaitu dengan membuat patung emas, ya, ular dari emas. Dan mereka melihat dari tembaga. Dan ketika mereka melihat patung itu, ya, yang diangkat ke atas, semua yang tadinya sakit menjadi sembuh. Saudara, itu mujizat luar biasa. Nggak perlu ditumpang tangan, nggak perlu minum obat, hanya melihat kepada ular tembaga, mereka menjadi sembuh. Saudara, kalau kita melihat itu dalam perspektif dalam kehidupan kita hari ini, mujizat-mujizat itu sangat luar biasa, saudara. Nggak perlu minum obat, sembuh. Ya. Nggak perlu bekerja, ada makanan. Di tengah keadaan yang sulit, nggak ada air, Tuhan berikan mata air buat mereka. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu sangat dahsyat dalam kehidupan manusia? Namun itu tidak menjamin hati manusia menjadi taat dan hidup dalam kesetiaan pada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa ketaatan dan kesetiaan itu
dibangun, dibentuk setiap hari dalam hidup kita. Itu tidak datang dalam waktu yang singkat. Namun itu harus terus mulai dilatih dalam hidup kita. Kalau ada orang berkata, nantilah baru saya setia pada Tuhan. Nantilah baru saya taat sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan keluar dari bumi ini. Saya beberapa hari lalu mendengarkan satu khotbah, ya. Kali ini bukan dari kalangan Kristen, ya. Ada seorang ustadz yang berkata seperti ini. Kalau kamu menunda-nunda untuk sholat, kamu pikir nanti besok pagi aja, nanti besok siang aja. Kamu sebenarnya sombong karena kamu pikir kamu dapat bertahan sampai esok pagi. Padahal hidup kita itu hanya Tuhan yang tahu sampai kapan kita akan ada di bumi. Sama dengan kita ketika kita belajar untuk setia dan taat. Jangan menunda untuk taat. Jangan menunda untuk setia. Jangan menunda untuk belajar taat dan belajar setia. Kalau hari ini ada kesempatan untuk kita belajar ketaatan, lakukanlah. Kalau hari ini ada kesempatan bagi kita untuk belajar kesetiaan, belajarlah. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu waktu-waktu yang kita rencanakan untuk melakukannya. Karena kita belum tentu sampai kepada waktu yang sudah kita pikirkan kita akan melakukannya. Ketika hari ini kita punya kesempatan untuk belajar untuk taat dan setia, lakukanlah dengan kesungguhan hati kita. Saudara, karena menjadi orang percaya, menjadi umat pilihan Allah, tidak otomatis membuat kita membenci dosa, taat dan setia kepada Tuhan. Yang sering terjadi adalah orang percaya seringkali memodifikasi perilaku hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Memodifikasi kesetiaan dan ketaatan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ini sering terjadi. Bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sedang melakukannya. Kita perlu menguji hati kita setiap kali kita datang berdoa pada Tuhan. Dan coba pikirkan ini. Seandainya kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, apakah kita masih berdoa? Seandainya kita beribadah dan Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita, masihkah kita beribadah? Karena yang saya percaya begini, ketika Tuhan tidak menjawab doa dan kita berhenti berdoa, berarti memang kita berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan untuk memperoleh atau menikmati persekutuan dengan Dia. Ya, saudara. Kalau kehidupan kita baik-baik saja, mungkin kita nggak berdoa lagi. Kenapa? Karena memang doa buat kita hanya menjadi sarana untuk meminta pada Tuhan. Bukan waktu atau kesempatan untuk kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Jadi yang pertama, kita merenungkan dalam kisah Gideon ini. Bahwa sekalipun menjadi umat pilihan, taat dan setia, itu harus terus dilatih dalam hidup kita. Tidak serta-merta terjadi. Tiba-tiba kita menjadi orang yang rajin berdoa. Nah, saudara. Perlu dibangun. Saudara, di masa yang sangat modern ini, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, itu seharusnya bukan menjadi hal yang sulit bagi kita. Tergantung hati kita, mau atau tidak. Kita dapat download dan install aplikasi-aplikasi yang hebat di dalam smartphone kita. Kita punya mungkin aplikasi Alkitab dari sekian banyak bahasa. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan waktu untuk merenungkannya, nggak ada guna, saudara. Ya, seringkali kita ini terjebak dengan pemahaman yang salah. Oh, saya harus baca 15 pasal satu hari. 5 pasal satu hari. Sehingga pembacaan Alkitab itu menjadi target buat kita. Saudara, tanpa ingin merendahkan atau membuat saudara menjadi malas membaca Alkitab, saya ingin menekankan buat kita bahwa begini. Pembacaan tanpa perenungan itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita membaca mungkin hanya 2-3 ayat, namun kita merenungkan dan merefleksikannya dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita bertumbuh. Bukan berarti kita nggak boleh baca Alkitab lebih banyak. Baca lebih banyak bagus. Namun apakah kita punya kesempatan untuk merenungkannya sebanyak itu? Kita baca 15 pasal, lalu kita pikir kalau kita sudah baca berkali-kali Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu akan mengubah hidup kita otomatis.
Tidak, saudara. Proses kehidupan yang akan merubah kehidupan kita. Tuhan pakai semua source yang ada. Semua yang ada dalam hidup kita untuk merubah hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi makanan buat kita ketika kita merenungkannya. Memang waktu kita membaca misalnya kitab Mazmur, kitab Amsal, ya, dalam satu pasal itu seringkali berbicara banyak sekali buat kita. Saudara, saya dulu mengejar untuk bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu semakin sering, semakin banyak. Namun semakin cepat saya membaca, semakin banyak yang saya terlewat. Saudara bisa praktekkan sendiri waktu saudara membaca Amsal pasal yang pertama. Saya yakin dan percaya saudara akan berhenti di beberapa ayat. Dan saudara akan berpikir dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Waktu saudara membaca kitab Kejadian, saudara membaca kisah tentang Yakub, saudara membaca kisah tentang Esau, membaca kisah tentang Hagar. Saudara nggak mungkin baca langsung 3 pasal. Saudara akan baca pasal per pasal. Saudara akan melihat bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu. Saudara merenungkan. Saudara coba melihat Kristus di dalam cerita itu. Saudara melihat posisi saudara kalau saudara berada di kondisi beberapa pribadi yang ada di sana. Apa yang kira-kira terjadi? Itu sangat baik karena itu yang membuat kita bertumbuh pada akhirnya. Itu yang memperkenalkan kita pada cara-cara Tuhan merubah kehidupan kita dengan memberikan cara pandang yang baru bagi kita melalui firman Tuhan. Nah, saya berdoa saudara supaya setiap kita dapat memahami hal ini. Sekian banyak kita sudah pelajari sepanjang tahun ini, semua itu tidak akan pernah ada artinya kalau kita tidak mau memberikan diri kita, hati kita untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, kita perlu mempelajari atau melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 dan kedua ini bahwa begini, konsekuensi selalu ada dari segala hal yang kita perbuat sebagai respon Tuhan terhadap semuanya itu. Tuhan itu selalu memberi respon terhadap apa yang kita lakukan, saudara. Tuhan itu selalu memberi respon terhadap bahkan kesalahan kita, kejatuhan kita. Tuhan selalu memberi respon. Dan respon Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Respon Tuhan itu bukan bertujuan menghancurkan kita, tapi respon Tuhan bertujuan untuk membawa kita kepada pribadinya. Membawa kita kepada pertobatan yang sungguh. Membawa kita pada persekutuan dengan Dia. Saudara, kalau ada saudara yang pernah melihat Amsal, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di sana dijelaskan begini, bahwa Tuhan itu menghajar orang-orang yang Dia kasihi. Bukan berarti orang-orang yang Dia kasihi ini selalu melakukan apa yang baik. Orang-orang yang Dia kasihi bukan berarti selalu melakukan apa yang benar. Justru ketika orang yang dikasihi Allah melakukan kesalahan, Tuhan menghajar mereka. Tuhan mendidik mereka sebagai bentuk dari kasih-Nya bagi mereka. Saudara, kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, kalau ada orang yang tersesat jalannya, apa bentuk kasih yang paling baik yang bisa Tuhan tunjukkan bagi mereka? Apa? Ya, pendisiplinan. Tuhan mengikis segala kesombongan. Tuhan mengikis segala pemikiran-pemikiran yang salah. Tuhan mengikis segala ego mereka sehingga mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kasih Tuhan. Konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh orang percaya, yang dilakukan oleh umat pilihan, itu adalah bentuk kasih Tuhan yang rindu supaya kita kembali kepadanya. Rindu supaya kita punya persekutuan kembali dengan Dia. Kita seringkali tanpa kita sadari, ketika kita jatuh dalam dosa, kita sedang lari daripada Tuhan. Sebenarnya yang membuat kita lari dari Tuhan adalah karena kita merasa Tuhan marah pada kita. Tuhan tidak berkenan pada kita. Setan berusaha mengintimidasi kita dan membuat kita percaya bahwa Tuhan itu benci dan tidak menginginkan kita. Dan saya perlu ingatkan saudara bahwa itu bohong. Saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan menginginkan kita.
kembali kepadanya. Tuhan menginginkan kita, merindukan kita untuk datang kembali, menikmati persekutuan dengan pribadinya. Oleh sebab itu, saudara, kalau hari ini mungkin kita sedang tersesat, saudara mungkin merasa bahwa Tuhan tidak sayang sama saudara karena ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Ini waktunya untuk bangkit dan berkata, aku percaya Tuhan, semua yang aku hadapi hari ini adalah bentuk kasih-Mu, supaya aku diubahkan, supaya aku dibuat semakin kuat, supaya aku diteguhkan dalam perjalanan imanku. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan malam hari ini sungguh memberkati setiap kita. Pada akhirnya kita tahu, dalam kisah Gideon, Tuhan itu setia, lebih setia daripada kita. Benarlah yang dikatakan bahwa Tuhan itu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Saudara, ada satu ayat yang saya akan pakai ayat ini sebagai ayat penutup bagi kita malam hari ini. Ada satu ayat yang sangat luar biasa menguatkan saya di tengah-tengah keadaan yang sukar, karena saya tahu saya melakukan kesalahan. Beberapa dari kita tahu masa lalu saya bukan masa lalu yang sangat baik. Namun ayat ini selalu menguatkan saya. Dan saya mau ini juga menguatkan setiap kita. Mazmur pasal yang ke-30. Di sana Raja Daud menulis satu kalimat begini. Kemarahan Tuhan hanya sebentar saja. For his anger is only last for one season. But his favor lasts a lifetime. Kemarahan Tuhan itu hanya sebentar saja. Tapi kesetiaan Tuhan itu seumur hidup. Saudara mengerti maksud seumur hidup? Itu berarti di saat kita jatuh, di saat kita gagal, di saat kita tidak berdaya, di saat kita setia, di saat kita rajin berdoa, rajin beribadah. Di dalam segala kehidupan kita, Tuhan itu setia. Tuhan itu menyatakan favor-nya bagi setiap kita. Kebaikannya bagi setiap kita. Saudara, biarlah kita belajar dua hal ini. Bahwa sekalipun kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita perlu terus melatih untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan selalu ingat, saudara, bahwa selalu ada konsekuensi yang harus kita hadapi akibat dari kesalahan kita. Dan kalau kita sedang mengalaminya hari ini, jangan merasa Tuhan membuang engkau. Tapi mari lihat, Tuhan sedang mengasihi engkau untuk membawamu kembali melihat Dia dan kembali kepada persekutuan dengan Dia. Saya berdoa biarlah Roh Kudus berbicara bagi setiap kita malam hari ini. Saudara, Yesus Kristus diberikan sebagai pendamaian bagi kita, supaya kita orang berdosa ini dapat memiliki damai sejahtera dengan Allah. Sehingga kapanpun, dimanapun, kita dapat datang kepada Allah dan kita dapat memanggil Dia Bapa. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, namun karena Bapa yang baik, yang memberikan Yesus Kristus Sang Putra untuk mati bagi saya dan saudara. Tidak peduli apa yang kita lakukan sebelum ini, tidak peduli bagaimana keadaan kita saat ini. Waktu kita datang kepada Allah, mari datang dengan penuh keberanian dan berkata, aku percaya Tuhan, aku benar bukan karena perbuatanku. Aku tahu aku banyak kesalahan. Aku tahu aku banyak kelemahan. Tapi aku tahu kasih-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu lebih besar daripada semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Untuk waktu yang baik, kami boleh menikmati firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun hamba berdoa. Biarlah Roh Kudus terus berbicara menguatkan kami. Roh Kudus terus berbicara memberikan hikmat bagi kami. Hamba berdoa Tuhan, mungkin di antara kami malam hari ini ada yang datang dengan hati yang tertuduh, hati yang lemah. Biarlah Roh Kudus datang menguatkan kami. Roh Kudus termanifestasi dalam hidup kami, menguatkan, membangkitkan semangat kami. Buka mata hati kami untuk kami melihat bahwa Engkau Allah yang baik. Bahwa konsekuensi-konsekuensi yang kami hadapi akibat kesalahan kami adalah bentuk kasih-Mu.
Dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk kami mau terus belajar untuk taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami boleh beristirahat malam hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa di hari Minggu nanti. Di minggu yang pertama, kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga akan membawa korban persembahan kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Terus bawa dalam doa untuk perayaan Natal kita di tanggal 1 Desember nanti. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.